penting Bapak dan Ibu itu memahami asas-asas dalam undang-undang desa. Di situ dengan jelas disebut asas apa? Akuntabilitas, keterbukaan. Apalagi dengan BPD. BPD itu mitra loh Pak. BPD itu ibaratnya legislatif di desa. Jadi yang mengawasi kepala desa pertama kali dalam konteks pelaksanaan pembangunan itu BPD. Saya malah respect sama BPD Bapak itu. Respect dalam artian mereka mau bertanya ke Bapak, Pak ini LKB pembangunannya seperti apa Pak? Itu memang kewajiban mereka. Dan kepala desa itu wajib hukumnya koordinasi. Oh ini Pak, ini BPD. Terkadang memang di BPD di kebanyakan desa itu justru terjerumus ke dalam ranah eksekutif. Kenapa saya bilang seperti itu? Ikut melaksanakan pembangunan. Gimana orang BPD posisinya adalah dia melaksanakan kegiatan pengawasan, kok ikut pembangunan? Makanya itu Pak. Jadi kalau BPD ditanya seperti itu wajib hukumnya jenengan. Itu bentuk apa? Bentuk transparansi sekaligus koordinasi. Itu pun juga LSM pasti akan tanya tuh, mana lapnya Pak? Ya tunjukkan aja. Sepanjang Bapak nggak salah, tunjukkan aja dia. Kalau Bapak nggak tunjukkan, malah semakin dikejar Pak. Yakin saya. Dikejar terus. Pak kepala desa ngopi di mana nih? Saya monitor nih. Dikejar terus. Tunjukkan saja. Maksudnya kan itu kan bagian dari keterbukaan informasi teman-teman. Hasan tuh. Dalam undang-undang keterbukaan informasi publik itu wajib itu. Dalam arti informasi tertentu, pejabat yang ketika diminta itu wajib untuk membuka ruang seluas-luasnya untuk melihat informasi itu seperti apa. Jadi itu Pak, sepanjang nggak salah, nggak ada persoalan di situ, tunjukkan saja. Biar apa? Biar jenengan tenang, nggak dikejar-kejar. Kalau nggak ditunjukkan pasti terus dikejar-kejar itu. Maka dipersoalkan, yakin saya. Karena saya seperti itu. Oke? Ada lagi? Ini oh, silakan. Terima kasih Pak. Abdul dari Kepala Desa Daerah Manyar. Menyambung yang disampaikan oleh teman-teman, saya kira memang betul Pak, teman-teman LSM media ini ya meresahkan. Apakah itu dari segi kredibilitas, kualitas dan tas-tas yang lain itu masih perlu dipertanyakan. Jawab pos saja kalau nggak pasti kayaknya nggak mau Pak memberitakan. Cuman kan kita itu berhadapan dengan mereka-mereka itu kita sudah kadung ajur Pak. Artinya dimediakan terlebih dahulu sekalipun kejaksaan atau APH ini belum menindaklanjuti, tapi sudah kadung diberitakan. Ini kan umumnya kan yang media-media A.com, B.com dan dot yang lain itu. Itu permasalahannya seperti itu. Jadi kita dibikin resah terlebih dahulu, terutama yang sudah dimediakan itu. Kemudian setelah dimediakan baru bermain. Ini diteruskan apa tidak? Dan terus terang saja, kadang-kadang KPH kan sumbernya juga dari teman-teman .com itu. Kemudian yang saya tanyakan lagi Pak Ngapunten, dari segi nominal Pak, umpamanya PPT 150 juta. Kemudian dari teman-teman itu kadang-kadang kecil kan bisa dibesarkan Pak, permasalahannya itu. Masa selisih 5 juta, 10 juta. Ada nggak batasan minimal mungkin yang sampai diproses APH itu? Terima kasih. Oke, nyambung satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Miftahul Huda, Kepala Desa Kandangan, Kecamatan Kudus Sampean.
sesuai apa yang telah disampaikan oleh sahabat-sahabat kepada saya, memang kenyamanan di dalam membangun sebagai implementasi daripada undang-undang desa saat-saat ini memang terkooptasi, ada rasa ketakutan dan was-was yang dilakukan oleh pengawasan, oleh pihak-pihak LSM, oleh wartawan. Saya rasa hal semacam ini ke depan memang pengawasan, ada pengawasan secara aturan bersifat melekat dan ada pengawasan yang bersifat preventif. Nah, saya rasa ke depan kalau memang berbicara pengawasan mulai perencanaan sampai pertanggungjawaban, itu memang bahkan bingkai yang telah ada itu dilakukan oleh dinas terkait dan juga dari APIP, dari pengawasan internal dalam hal ini inspektorat. Memang APH mempunyai wilayah-wilayah pengawasan juga. Nah, saya rasa pengawasan yang melekat yang kadang-kadang dilakukan overdosis daripada teman-teman LSM ini kadang-kadang ketika menemukan yang paling parah lagi, Bapak Ngurah, itu sekarang kan di internet ada sistem informasi desa yang dikeluarkan oleh Kemendes. Rata-rata teman-teman LSM, teman-teman wartawan itu langsung browsing aja dari SID itu tanpa dia tahu prosesnya. Kadang di SID itu di tahun pertama dimunculkan beberapa kegiatan, tapi di perjalanannya kadang ada perubahan. Lah kadang-kadang hal ini tidak mau, kemudian saja ke lapangan menjustis kita tanpa dia mau berkomunikasi atau berbicara dengan kita, langsung aja dimunculkan di online gitu aja, sesuai yang disampaikan oleh Ustadz Manan tadi. Jadi seperti itu. Nah, kedepannya agar ini tidak menjadi ketakutan teman-teman, tidak menjadi rasa was-was teman-teman, saya berharap dari instansi Bapak dalam hal ini kejaksaan, kalau nanti ada kemudian laporan yang dilakukan oleh teman-teman LSM atau teman-teman wartawan, ini agar diarahkan saja lebih dahulu untuk berkomunikasi dengan tim APIP. Karena tim APIP atau dinas yang terkait dalam hal ini PMD, PU dan lain sebagainya, ini kan yang mengikut proses mulai awal sampai akhir. Begitu Bang Ngurah. Jadi sehingga nanti ada semacam garis pemisah. Tidak semuanya kemudian BH ke polisi masuk kejaksaan tanpa ada semacam kemudian screening, tidak ada kemudian controlling atau filterisasi yang dilakukan tim APIP. Kadang-kadang mohon maaf, dalam saja wartawan LSM ke kejaksaan kemudian dibuat seakan-akan kemudian teman-teman kepala desa diminta klarifikasi. Mohon maaf, itu sudah menjadi kegundahan betul Bapak. Maka dari itu ke depan menurut kami yang bisa kami sampaikan, agar apa yang dilaporkan ke LSM wartawan itu diarahkan dulu kepada pihak terkait, dalam hal ini tim APIP, internal pengawasannya dibentuk oleh kabupaten, dalam hal ini inspektorat. Terima kasih Pak Ngurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu mungkin satu kesatuan terkait LSM ini. Memang ya tadi saya bilang kepada Ibu sekalian, di era 4.1 istilahnya sekarang, digitalisasi segala bentuk informasi kejadian itu bisa diketahui secara cepat. Karena memang kita hidup di zaman modern sekarang. Jangankan Bapak Ibu, kan model orang-orang posisinya nggak sengaja ini, berbuat sesuatu yang mungkin dalam pikirannya mungkin hanya diketahui olehnya ya, dan orang yang dibuat misalnya. Dan persoalan kecil, plak booming tiba-tiba karena apa? Media online. Kayak model bahasa itu, penyelenggaraan acara perkawinan misalnya. Ini posisi kan mereka berpikiran, ini kawinan ini pun sudah ada proteksi, sudah ada penerapan protokol segala macam di awal ya. Tapi yang diberitakan itu hanya posisinya pada orang makan tidak bermasalah.
masker misalnya. Yang diberitakan apa? Yang diberitakan yaitu penyelenggaraan kawinan tanpa mematuhi protokol kesehatan. Padahal tidak mengetahui latar belakangnya. Ternyata pada saat masuk ini para orang-orang ini sudah di swab test dulu, kemudian diperiksa dulu, oh negatif, oke boleh masuk. Yang makan pasti buka masker lah, makan pakai masker, makanan gimana caranya masuk? Lewat hidung, lewat kuping, nggak mungkin kan? Jadi memang era disrupsi teknologi ini memang menjadikan segala bentuk tindakan maupun perbuatan itu terpantau seluruhnya. Apalagi teman-teman kepala desa diberikan uang oleh pemerintah daerah untuk dikelola. LSM ini posisinya kan memang melaksanakan pengawasan, oke lah, melaksanakan pengawasan. Kemudian diberitakanlah Bapak Ibu sekalian, dijadikan bahan laporan. Tadi saya bilang saya bicara lagi ke sana. Bapak Ibu ketika dilaporkan, kita klarifikasi. Kalau memang nggak salah, ya ngapain harus takut? Teman-teman tuh saya tangkap dari pertanyaan itu seperti sangat menghindari sekali untuk kekejaksaan. Jadi saya tangkap pertanyaan teman-teman ini arahnya itu adalah saya nggak mau dalam seumur hidup saya nggak mau ke kantor kejaksaan itu dalam pikiran teman-teman. Makanya saya bilang tadi Bapak Ibu itu dipanggil kejaksaan itu proses klarifikasi itu tidak serta-merta kemudian dinyatakan bersalah atau tidak. Dan kesempatan itu pun bisa Ibu pergunakan sekaligus juga untuk menanyakan, Pak ini posisi kemarin ada permasalahan terkait pembangunan segala macam, minta penjelasan ke kami. Jadi jangan kemudian berpikiran ketika masuk kantor kejaksaan itu ibaratnya sudah dijustifikasi ini berbuat salah, jangan seperti itu. Menyerah tadi mengenai diarahkan ke APIK atau tidak. Inilah persoalan tataran kewenangan ini posisinya. Makanya saya tadi sampaikan, ketika ada permasalahan terkait desa, yang berhak menentukan apakah Bapak Ibu itu salah atau tidak itu muaranya apa? Pengadilan. Jadi prosesnya itu misalnya ini, sekalipun dialihkan ke APIK ya, kita teruskan ke APIK misalnya. Tapi secara nyata kita tahu di situ memang ada perbuatan melawan hukum, indikasi transaksional. Masa kita tidak proses? Kita diproses oleh masyarakat. Jadi ada hal-hal tertentu yang memang bisa diselesaikan secara administrasi. Ada hal-hal tertentu yang harus melalui proses hukum pidana di situ, Bapak Ibu sekalian. Jadi APIK itu pun mitra kami pun APIK. Dalam undang-undang administrasi, posisinya memang APIK itu adalah gabungan koordinasi antara inspektorat daerah, kejaksaan, dan kepolisian. Makanya jangan kemudian APIK teman-teman menjustifikasi atau menerjemahkan APIK itu hanya inspektorat. Enggak. APIK itu instansi yang memang terkait dengan proses penegakan hukum di situ. Di proses APIK itu nanti dinilai ini kesalahan administrasi Pak. Sudah proses administrasi. Oh ini terindikasi pidana, proses pidana. Jadi seperti itu. Jangan terkooptasi pemikiran teman-teman tuh APIK itu hanya inspektorat, jangan. APIK termasuk di situ ada BPKP juga bisa masuk APIK itu. Itu ya. Kemudian tadi terkait dengan sampai sejauh mana atau berapa sih nilai selisih ya Pak ya? Pak Karis mana Pak? Misalnya ada selisih hasil pekerjaan nih, dalam artian temuan
inspektorat terkait selisih hasil pekerjaan. Teman-teman itu kalau kemudian menilai ada selisih hasil pekerjaan kemudian langsung menjustifikasi korupsi, nggak seperti itu. Selisih hasil pekerjaan itu bisa terjadi karena apa? Satu, mungkin ada kendala ketika proses pekerjaan. Kemudian ada kendala terkait dengan proses ketika di lapangan, misalnya ada penambahan apa atau pengurangan apa karena memang secara fisik atau secara perencanaan memang membutuhkan itu. Sepanjang tidak ada niat jahat di situ, tidak ada transaksional di situ, dalam artian pekerjaan yang seharusnya 100 juta misalnya, kemudian dikurangi sedemikian rupa, uangnya dibawa sendiri, tapi tetap dilaksanakan. Ketika dia audit ada selisih pekerjaan, meskipun selisihnya 5 juta ya, misalnya nih, tapi ternyata faktanya memang ada pengurangan secara sengaja di situ oleh pihak yang punya kekuasaan atau kewenangan di situ. Ya pasti kita proses. Dalam artian selisihnya dalam konteks hanya administrasi, ya sudah kita selesaikan secara administrasi saja. Jadi core-nya atau intinya adalah apa? Mens rea, sikap jahat atau niat buruk Bapak dan Ibu sekalian kalau misalnya ya nauzubillah misalnya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan desa. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi indikator-indikator seperti yang tadi ditanyakan Pak Kades, sejauh mana Pak nilainya Pak? Misalnya 5 juta. Kalau 5 juta kemudian ternyata ada bumbu-bumbu di situ, misalnya ada pemufakatan jahat, proses kong kali kong di situ, itu korupsi. Tapi selisih dalam artian proses administrasi saja, dalam artian memang pembangunannya ditemukan selisih, tapi memang sudah sesuai prosedur misalnya. Tahapan-tahapan yang harusnya dilalui sudah dilalui atau sudah ditempuh. Berarti itu administrasi saja. Jadi itu tidak serta-merta kemudian sesuatu hal itu kemudian langsung dijustifikasi atau langsung dijudgement orang itu ini korupsi. Ada parameter yang bisa mungkin kita lakukan. Itu ya Pak Aris ya? Ada lagi nggak yang pertanyaan nih sebelum ditutup? Mau tanya, mikrofon biar serem. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya adalah Sekdes Desa di Gunung Batu. Nama saya Zainul. Langsung saja Bapak. Jadi cerita tentang desa pada saat ini itu desa itu sudah harus ditantang untuk semua pengelola adalah wajib cerdas, kan seperti itu Pak. Kenapa seperti itu? Karena mau tidak mau semua perangkat desa dari kepala desa, sekdes dan keuangan itu kan harus membaca dan memahami aturan-aturan yang sudah ada. Bahkan aturan-aturan tersebut itu sebelumnya tidak pernah ada sosialisasi dan pemahaman bagaimana tentang kegiatan-kegiatan ini. Di dalamnya itu hanya berbicara tentang subbidang-bidangnya saja yang diceritakan di dalamnya. Tidak pernah merinci, sehingga kita selaku pemerintah desa itu kadang salah dalam menafsirkan undang-undang tersebut. Kan seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan saya, jadi bagaimana agar desa itu tetap tidak terlalu salah dalam mengelola keuangan desa, terutama sehingga ya itu tadi Pak. Jadi walaupun kita dihadapkan dengan LSM dan lain sebagainya, kita itu bisa berbicara kepada mereka seperti inilah aturannya. Kalau kita itu hanya dicekupin dengan aturan tanpa adanya pemahaman dari aturan tersebut, kita itu kan mesti beda persepsi dari masing-masing kecamatan mungkin.
oh di kecamatan saya mungkin tentang kegiatan ini, oh pemahamannya seperti ini. Mungkin di desa lain akan beda, kan seperti itu Pak. Sehingga ketika LSM datang, saya menyampaikan A, di desa lain mungkin menyampaikan B, kan seperti itu. Nah, jadi sekali lagi mohon penjelasan atau bagaimana sikap untuk menyikapi hal tersebut Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dalam mengelola keuangan desa, khususnya di dana desa ini, itu kita kan tadi udah dijelaskan bahwa dasar hukumnya itu selain dari APBDes adalah kita harus merengreng RAB-nya. Tidak mungkin, apalagi sekarang itu APBDes sudah wajib masuk dalam Siskudes yang dari BPK itu Pak. Di dalam kegiatan yang harus dimasukkan dalam Siskudes itu sudah wajib dengan RAB-nya. Jadi cerita RAB itu sudah clear sebenarnya di awal. Karena tidak mungkin APBDes yang diposting di Siskudes itu tidak mungkin gak ada RAB-nya, mesti ada RAB-nya. Nah pertanyaannya sekarang, di dalam menata dana desa khususnya RAB itu, di dalamnya itu kan hanya ada pencantuman terkait dengan PPN Pak, pajak penambahan nilai. Nah sementara di dalamnya itu tidak pernah ada aturan tentang PPh 22-nya ataupun PPh 23. Nah, sementara di pelaksanaan kadang kita membuat RAB itu menghitungnya hanya pada PPN yang masuk dalam aplikasi. Kan seperti itu. Nah, sementara PPh itu kan diwajibkan kepada masing-masing pemilik toko. Ketika kita harus melaporkan penatausahaan itu, kita tanya terhadap toko itu, Pak, NPWP-nya berapa? Saya mau bayar pajak nih. Atau sampean yang mau bayar pajak. Oh, saya sudah bayar pajak Pak. Buktinya mana? Nah, mereka itu kadang nggak mau ngasih bukti pembayarannya karena mereka beranggapan saya membeli barang itu keseluruhan loh. Sementara kita itu membelinya mungkin hanya 100 biji, 200 biji, kan seperti itu Pak. Jadi mau tidak mau kita itu harus mengeluarkan biaya yang ditambahkan dari PPN itu. Kan seperti itu. Jadi bagaimana solusinya mengantisipasi hal tersebut. Jadi biar tidak dikategorikan markup harga dan lain sebagainya di dalam penyusunan RAB tersebut. Kemudian yang terakhir, ini terkait dengan LSM tadi ya. Jadi sebenarnya LSM itu memang maunya kan minta RAB itu kan tidak jelas sebenarnya RAB yang mana yang diminta. Jadi hanya persepsi kita saja yang salah penafsiran. Kalau menurut saya RAB kalau yang rinci ada koefisiennya atau rinciannya itu yang istilahnya kita itu terlalu bertelanjang dalam memberikan informasi. Kan seperti halnya yang kemarin itu sebelumnya sempat ada pelatihan juga. Di desa itu boleh transparan tapi tidak boleh bertelanjang, kan seperti itu Pak. Jadi RAB yang dimaksud itu mungkin itu sudah ada rangkuman, bukan RAB yang ada koefisien itu yang kayak tadi ada Pak Kades mengatakan ini rahasia kita. Nah kalau kita menyerahkan RAB yang sedetail-detailnya, semen itu berapa sak, harganya berapa, itu sebenarnya mereka tidak perlu tahu. Kenapa? Karena mereka tidak mau tahu ketika pembangunan ini tidak berhasil. Contoh, karena di lapangan itu pengerjaan tukang ketika harus lihat erat, loh ini kan gaji saya kan sekian, jumlah tukang kan sekian Pak. Cuman mereka kan tidak mau dipaksa profesional dalam bekerja. Ketika kita target ini proyek harus selesai 10 hari, ternyata malah mereka mengerjakan lebih dari 10 hari. Ketika lebih, siapa yang mau gaji kalau memang dia berpatokan sama harga yang sudah tercantum, kan seperti itu. Jadi dari kita sendiri yang harus bisa menganalisir Pak terkait sama RAB tersebut yang dipermasalahkan di awal. Jadi mungkin cukup itu Pak yang bisa kami tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Pak Cep.
Pertanyaan pertama terkait perbedaan pemahaman aturan. Nah, mungkin bisa saya jelaskan, Mas. Posisi aturan itu secara tekstual biasanya itu antara jelas dan tidak jelas. Ada yang memang menyebutkan secara gramatikal, secara tata urutan kata per kata itu semua yang membaca pun pasti akan paham. Tidak bisa ditafsirkan berbeda dari apa yang disebutkan. Gitu. Terkadang memang ada beberapa pemahaman kata-kata yang kemudian menimbulkan tafsir yang berbeda-beda dari orang masing-masing orang yang membaca aturan. Jadi itulah, Mas, ketika ada permasalahan, saya kira para kepala desa itu secara aturan itu bisa memahami secara tekstual ya. Secara tekstual misalnya pengelolaan keuangan harus dilaksanakan secara akuntabel, pertanggungjawaban pun harus jelas. Misalnya seperti itu. Pemahamannya adalah setiap penggunaan keuangan harus ada bukti pertanggungjawabannya. Kan penafsirannya seperti itu. Terkadang-kadang ada aturan-aturan yang memang butuh penjelasan. Nah, penjelasan inilah kemudian harus teman-teman koordinasikan. Jangan kemudian biasanya ya aturan-aturan yang seperti inilah yang menyebabkan kepala desa itu sulit bertindak, dalam artian bingung dalam mengambil keputusan. Kalau situasi seperti ini teman-teman alami, jangan kemudian langsung mengambil keputusan, karena apa? Muaranya nanti akan menjadi persoalan ke depan. Kalau ragu-ragu, itulah tatarannya ada, koridornya ada. Monggo kalau memang tahapan yang lebih awal, kecamatan Pak, kecamatan konsultasikan kecamatan. Kalau tidak bisa menjawab, naik lagi ke pemerintah daerah. Kami kalau memang perlu seperti itu. Jadi memang kami pun di aparat penegak hukum ini dalam konteks penerapan ketentuan kadang-kadang memang masing-masing orang punya pemahaman yang berbeda-beda. Tapi dalam satu tataran, dalam artian untuk memperoleh suatu kesamaan visi dalam artian pemahaman mengenai aturan, penerjemahan kami adalah melalui ahli. Kami pun kalau misalnya ada kesulitan dalam pemahaman aturan, kami tanyakan ke orang yang memang kompeten. Jadi seperti itu, Mas. Jadi kalau memang ada persoalan, monggo dikoordinasikan, ditanyakan. Saya kira kalau dari sisi aturan, kalau saya baca ya, undang-undang desa, kemudian proses pengadaan barang dan jasanya khususnya ya untuk proses pengadaan, secara tekstual itu sudah mengatur secara rigid. Monggo kalau memang ada permasalahan terkait penerapannya, biasanya ini bukan dari sisi pemahaman, biasanya dalam artian tataran pelaksanaan aturan itu seperti apa, itu biasanya permasalahannya seperti itu. Monggo yang itu kalau ada permasalahan seperti itu, monggo dikoordinasikan. Nah kemudian mengenai yang kedua ini, PPN ini sudah teknis sekali nih. PPN, PPH, pasal 21 lah. Ini kalau saya berbicara lebih teknis ke situ takutnya salah Pak itu. Karena saya pun dari sisi ilmu perpajakan ini gak sampai ke situ. Ini kan bicara ketentuan perpajakannya nih, kewajiban untuk melaksanakan PPh penghasilan kah, terus pajak pertambahan nilai apa istilahnya itu. Kalau memang ada kesulitan, monggo dikonsultasikan, Mas. Perpajakan itu kan ranahnya di BPKAD toh, iya nggak? Nah, kalau terkait teknis perpajakan mengenai misalnya ada harga satuan yang harus dipotong pajak, tapi bagaimana kontekstualitas pelaksanaannya, memang kesulitan, konsultasikan ke BPKAD. Biar nanti jelas, kan memang setiap pembiayaan pasti ada pajaknya. Pemahaman saya seperti itu, Mas. Setiap pembiayaan, misalnya teman-teman mengeluarkan uang untuk pembangunan pekerjaan A, pasti ada pajaknya. Nggak mungkin misalnya 100 juta, nggak mungkin 100 juta yang dibayar, pasti berapa? 99 ini dipotong pajak, berapa persennya gitu. Jadi monggo terkait perpajakan saya belum bisa menjelaskan secara mendetail, takut salah. Monggo dikonsultasikan saya sama BPKAD selaku satker yang memang mengurusi urusan perpajakan itu. Kemudian terakhir LSM.
tadi pembahasan, apakah harus kita menyerahkan RAB yang isi koefisien kakek bengek, ada harga satuan, ada volume, ada perincian segala macam. Sekarang kewenangan semua ada di kepala desa. Posisi kepala desa itu sentral kenapa? Butuh orang yang memang paham akan aturan. Misalnya mereka ditanya nih, Pak, RAB-nya mana? Tanya, RAB apa ini? Pekerjaan yang mana? Pekerjaan ini, Pak. Jelaskan saja RAB-nya. Kan itu kan ranahnya teman-teman itu. Kemampuan teman-teman memberikan pemahaman ke mereka. Masalah kemudian mereka tanggapannya, salah ini, Pak. Salah ini, Pak. Bukan ranahnya mereka untuk menentukan Bapak dan Ibu salah. Tampung saja, jangan terlalu dilani Pak. Kalau memang Pak minta RAB, biarkan saja RAB-nya. Kalau ini saja dia. Biasanya sih muaranya capek mereka. Karena keluhan-keluhan seperti ini banyak saya terima dari para kepala desa. Kepala desa bilang, Pak, ini kemarin saya didatangi LSM, belum apa-apa sudah saya dibilang salah, ujung-ujungnya saya dimintain duit, Pak. Wallahu a'lam, Pak. Kan arahnya salah, seperti teman-teman bisa menilai mana LSM yang betul-betul mengawasi teman-teman melaksanakan pembangunan, mana LSM yang orientasinya muaranya adalah ke pemberian uang. Setelah dijelaskan ini betul, ini sudah dijelaskan, masih itu wah ini sudah orientasinya sudah tidak ini. Teman-teman bisa menilai lah seperti itu. Kalau kemudian mengarah ke arah kriminalitas, makanya saya bilang kalau memang teman-teman masih bisa menghandle ya, dalam artian masih bisa mengkondisikan, bisa menjelaskan segala macam, mereka capek pulang ya sudah selesai. Kalau sampai kemudian mengarah ke perbuatan kriminalitas, pemerasan segala macam, lapor kan. Ya, seperti itu ya, Mas ya.